Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pada pembelajaran 2. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari puisi. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari metamorfosis. Dan pada SBDP, kita akan mempelajari menyanyikan lagu sesuai tempo. Muatan pertama yang akan kita pelajari yaitu SBDP, berbagai tanda tempo pada lagu. Cici sedang bernyanyi di depan teman-temannya. Saat bernyanyi, Cici memperhatikan tempo lagu. Tempo adalah cepat dan lambatnya lagu ketika dinyanyikan. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu biasanya ditulis dalam bentuk tanda atau istilah. Tanda tempo biasanya ditulis di bagian atas kiri notasi atau lirik lagu seperti pada contoh berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Nah, kita lihat lento adalah tanda tempo. Lento terletak di bagian atas kiri notasi atau lirik lagu, bukan? Selanjutnya, menyanyikan lagu sesuai tempo. Kita sudah belajar tentang tempo lagu. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Agar semakin paham, mari kita nyanyikan lagu-lagu berikut sesuai temponya ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana
Nah, teman-teman, ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Perhatikan penjelasan berikut ya. Yang pertama, tanda tempo largo yang memiliki keterangan lambat sekali. Contoh lagunya yaitu Ibu Pertiwi. Tanda tempo yang kedua yaitu lento. Keterangannya lebih lambat. Contoh lagunya yaitu Kupu-kupu yang lucu. Tanda tempo yang ketiga yaitu adagio, yang berarti lambat. Contoh lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Tanda tempo yang keempat yaitu andante, yang memiliki arti sedang. Contoh lagunya yaitu Tik-tik bunyi hujan. Tanda tempo yang kelima yaitu moderato, yang memiliki arti sedang agak cepat. Contoh lagunya yaitu Naik Delman. Tanda tempo yang keenam yaitu allegro, yang berarti cepat. Contoh lagunya Kepala Pundak Lutut Kaki. Tanda tempo yang ketujuh yaitu vivace. Keterangannya lebih cepat. Contoh lagunya Potong Bebek Angsa. Tanda tempo yang kedelapan yaitu presto, yang berarti cepat sekali. Contoh lagunya Si Kodok atau Kucing Meong-meong. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Cita-citaku, ciptaan Angelesi. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Setelah membacanya, kita tahu bagian-bagian dan isi puisi tersebut. Puisi tersebut menceritakan tentang cita-cita menjadi pemain biola. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan puisi seperti berikut ini. Apa judul puisi tersebut? Judulnya apa teman-teman? Judulnya adalah Cita-citaku. Nah, pertanyaan yang kedua, buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Kira-kira apa ya? Judul lain yang sesuai dengan isi puisi adalah Menjadi Pemain Biola. Berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Puisi Cita-citaku terdiri atas 3 bait. Berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Puisi Cita-citaku terdiri atas 4 baris pada setiap bait. Rima pada puisi. Kita ingat bahwa salah satu ciri-ciri puisi adalah memiliki keteraturan bunyi vokal suku kata terakhir dalam setiap baris. Keteraturan bunyi vokal tersebut dapat berulang secara berselang atau berurutan. Keteraturan bunyi vokal suku kata terakhir dalam setiap baris puisi disebut rima atau sajak. Rima biasanya terdapat pada jenis puisi lama, misalnya pantun. Rima terdiri atas beberapa jenis. Supaya makin paham, mari kita perhatikan beberapa jenis rima dalam puisi berikut ini. Jenis-jenis rima dalam puisi. Yang pertama ada rima silang, A, B, A, B. Yang kedua, rima terus, A, 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 A. Yang ketiga, rima pasang, A, A, B, B. Yang keempat, rima patah, A, A, B, A, B, A, A, atau A, A, B, A. Yang kelima, rima peluk, yaitu A, B, B, A.
Sudah jelas ya teman-teman, jenis-jenis rima dalam puisi. Ayo mengamati. Perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan ya, kita akan mencoba melihat rimanya. Suara indah alat musik. Kita lihat huruf yang terakhir berupa huruf vokal yaitu huruf I. Alunannya tenang mendayu. Ada huruf U, seakan selalu berbisik. Huruf I. Aku selalu ada untukmu. Itu huruf U. Berarti rimanya I, U, I, U. Atau sama dengan A, B, A, B. Berarti itu artinya rima silang. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya bait yang kedua, aku suka alat musik itu. Berarti itu huruf U. Selanjutnya karena itu aku ingin menjadi pemainnya. A. Inilah cita-citaku. U. Menjadi pemain biola. A. Berarti kan huruf vokalnya itu yang terakhir UA UA. Artinya sama dengan yang tadi, rima silang. Kita lanjut ke bait yang ketiga. Langkah-langkah ku jalani. Berarti terakhir huruf I ya. Semua cobaan ku lewati. Berarti I. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Berarti huruf A. Semua akan ku perjuangkan. Berarti huruf A. I, A, A. Berarti termasuk ke dalam rima pasang. Sudah jelas ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita dapat mengamati kutipan puisi yang lain. Kita dapat menentukan bunyi vokal suku kata terakhir setiap baris pada kutipan puisi tersebut. Kita dapat melakukannya seperti berikut. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Kita lihat huruf terakhir adalah huruf I. Hinggap di bunga-bunga yang mekar. Berarti huruf vokal yang terakhir yaitu huruf A. Indah kepak sayapmu seperti menari. Huruf I bersanding dengan bunga yang mekar. Huruf A. I, A. Berarti artinya itu adalah rima silang. Kita sudah menentukan bunyi vokal suku kata terakhir pada setiap baris puisi cita-citaku dan kutipan puisi tentang kupu-kupu. Sekarang kita dapat membandingkan bunyi vokal suku kata terakhir setiap baris pada kedua puisi tersebut. Pada bait pertama dan kedua puisi cita-citaku serta kutipan puisi tentang kupu-kupu, bunyi vokal suku kata akhir berulang secara berselang atau berima silang. Sementara itu, pada bait ketiga puisi cita-citaku, bunyi vokal akhir berulang secara berurutan atau berima pasang. Masih semangat ya teman-teman? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA, metamorfosis hewan. Ayo membaca. Daur hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Supaya semakin paham, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Nah, berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Tahap yang pertama yaitu kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Tahap yang kedua kita lihat terdapat telur kupu-kupu. Tahap yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Tahap yang keempat, larva telah berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap yang terakhir yaitu kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan video berikut ini. Metamorfosis sempurna kupu-kupu.
Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Contohnya, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Telur kupu-kupu lalu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak, sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Nah, yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya yaitu belalang. Berikut ini adalah metamorfosis pada belalang. Kita lihat tahap 1, belalang dewasa siap bertelur. Tahap 2, kita melihat telur belalang. Tahap yang ketiga, nimfa tak bersayap. Tahap yang keempat, nimfa bersayap. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan video tentang metamorfosis tidak sempurna pada belalang berikut ini. Metamorfosis tidak sempurna belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya, belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa akan bertelur dan metamorfosis belalang terulang kembali. Nah, setelah mengetahui metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, kita bisa membandingkan antara keduanya. Kita dapat membandingkan kedua metamorfosis pada daur hidup kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis kupu-kupu dan belalang memiliki perbedaan. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapnya. Belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapannya saja. Nah, sudah jelas ya teman-teman, perbedaan antara metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.